Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Destiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yosi Nabila dengan NPM 2514071032 dari jurusan Teknik Pertanian kelas Step A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dampak alkohol dengan judul Segelas Alkohol Sejuta Kerusakan, Mengupas Ilusi Sesaat, Kesenangan Sesaat. Di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan berbagai dampak alkohol terhadap kesehatan fisik, mental, hingga kehidupan sosial. Harapan saya, materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak tubuh. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk latar belakang, alkohol merupakan salah satu zat yang sering dianggap sebagai hiburan atau pelampiasan saat stres, terutama di kalangan remaja dan masyarakat, biasanya remaja laki-laki. Padahal, di balik kesenangan sesaat tersebut, alkohol dapat merusak tubuh kita karena banyak memiliki dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan sosial. Nah, konsumsi alkohol secara berlebihan dapat merusak organ tubuh seperti otak, hati, dan ginjal, serta meningkatkan resiko kecelakaan, kriminalitas, hingga gangguan mental. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahaya alkohol agar dapat lebih menjaga kesehatan diri dan menghindari kebiasaan yang merugikan di masa depan. Baik, selanjutnya. Nah, alkohol ini di bagian materi saya ada dampak global. Yang pertama, ada 3 juta lebih kematian per tahun. Jadi, poin ini menunjukkan kalau alkohol bukan hal sepele, karena setiap tahunnya jutaan orang meninggal dampak dari alkohol, baik karena penyakit maupun kecelakaan. Lalu, poin yang kedua ada pemicu kriminalitas dan kecelakaan. Nah, orang yang sudah dipengaruhi alkohol biasanya sulit mengontrol emosi atau tindakannya. Contohnya seperti berkendara dalam keadaan mabuk yang akhirnya menyebabkan kecelakaan di jalan. Terakhir, poin yang terakhir ada zat depresan. Nah, zat depresan ini bukan solusi. Artinya, alkohol itu bukan penenang masalah. Memang awalnya terasa membuat rileks, tapi setelah itu justru bisa membuat pikiran semakin kacau dan kondisi mental semakin memburuk. Selanjutnya, kita slide. Nah, ada efek pada otak. Efek alkohol pada otak ini sangat bahaya ya teman-teman. Di poin pertama ada memperlambat kerja saraf. Maksudnya, saat seseorang mengonsumsi alkohol, respon tubuh dan cara berpikirnya itu jadi lebih lambat dari biasanya. Misalnya, jadi telat merespon saat kita ajak berbicara atau sedang berkendara. Nah, terus ada menghilangkan akal sehat. Nah, pada poin yang kedua ini, karena pengaruh alkohol, seseorang bisa bertindak sembarangan tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir ada poin memicu blackout atau hilang memori. Jadi, pada poin ini, dalam kondisi mabuk berat, seseorang itu bisa lupa dengan apa yang sudah dilakukan atau dibicarakan sebelumnya. Jadi istilahnya itu kita ngeblank. Nah, selanjutnya ada kerusakan hati dan ginjal. Banyak
pendahulu-pendahulu atau peneliti kita kalau membicarakan kalau alkohol ini sangat bahaya bagi kerusakan hati dan ginjal. Contohnya pada poin pertama ini, beban berat penyaringan racun. Nah, karena dalam hati dan ginjal kita harus bekerja keras membersihkan racun alkohol dari tubuh. Pada poin yang kedua, ancaman sirosis hati. Nah, ini adalah kondisi kerusakan hati yang serius, sangat-sangat serius akibat sangat berlebihan mengonsumsi alkohol dalam jangka panjang. Jadi, hati yang awalnya sehat lama-kelamaan bisa bekerja secara tidak normal. Nah, yang terakhir ini ada gagal ginjal akut. Nah, artinya fungsi ginjal ini bisa menurun, bahkan berhenti bekerja dengan baik karena terlalu sering terpapar alkohol. Oke, slide selanjutnya. Ada bahaya kanker dan jantung. Yang poin pertama ada zat kimia perusak DNA. Jadi, kandungan dalam alkohol dapat merusak sel tubuh dan memicu munculnya penyakit berbahaya. Berikutnya, ada kanker saluran pencernaan. Nah, pada poin yang kedua ini, orang sering mengkonsumsi alkohol memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker pada mulut, tenggorokan, maupun lambung. Nah, karena itu adalah jalan utama jika kita mengkonsumsi alkohol. Dan yang poin kedua yang terakhir ada penyempitan dan stroke mendadak. Nah, hal ini terjadi karena alkohol dapat mengganggu aliran darah dan kesehatan jantung. Contohnya, seseorang bisa tiba-tiba terkena stroke karena pembuluh darahnya terganggu akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita dampak alkohol bagi mental dan sosial. Poin yang pertama ada siklus kecanduan atau adiksi. Maksudnya itu, seseorang bisa terus merasa ingin mengkonsumsi alkohol dan akhirnya sulit berhenti. Karena jika sudah kecanduan akan sulit memberhentikan kebiasaan tersebut. Nah, lanjut ada poin kedua, memperparah depresi dan kecemasan. Jadi, walaupun awalnya dianggap untuk menghilangkan stres, sebenarnya alkohol ini malah membuat kondisi mental semakin buruk. Baik, poin terakhir ada keretakan hubungan sosial. Karena pengaruh alkohol penting bisa menimbulkan pertengkaran, masalah keluarga, bahkan dijauhi lingkungan sekitar. Misalnya atau contohnya itu seperti hubungan dengan teman atau keluarga menjadi renggang karena perilaku mabuk. Nah, contohnya ini biasa kita temukan seperti ada keluarga kita, kakak atau saudara kita banyak mengkonsumsi alkohol. Biasanya itu pengaruhnya bisa membuat tetangga-tetangga itu berbicara tentang kakak kita. Jadi kita kan tidak enak, tapi memang benar begitu adanya. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama ini maaf ya. Sebelum kesimpulan ini ada kurangnya atau jadi alkohol ini sangat merugikan ya teman-teman. Nah, kesenangan semu berbayar mahal. Nah, kita sudah merugikan tubuh kita, tapi kita harus berbayar mahal. Selanjutnya ada investasi kesehatan masa depan. Dengan menjauhi alkohol, berarti kita sedang menjaga kesehatan untuk masa depan kita yang lebih baik. Nah, dan yang terakhir, sayangi tubuh dan jauhi alkohol. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan materi ini dapat disimpulkan bahwa alkohol ini memberikan banyak sekali dampak negatif. Oleh karena itu, marilah kita menjauhkan diri dari alkohol agar
kita dapat menyiapkan masa depan yang lebih baik. Baiklah, nah ini ada sumber. Semua materi yang saya paparkan itu berasal dari artikel-artikel dan sumber yang terpercaya, dari jurnal yang terpercaya. Baik, bisa kita lihat karena ada bukti saya melampirkan sumbernya. Oke, thank you. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai dampak alkohol. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Ibu Destiani MPD dan teman-teman semua. Salam dan selamat pagi.